Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan dari pembacaan kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam, dan kita memasuki pelajaran yang kedua, artinya masih menyambung pelajaran yang kedua di mana kita masih berbicara tentang hakul Qur'anil Karim, hak Al-Quran yang mulia. Dalam pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan atau telah membacakan dari 4 hak Al-Quran yang mulia ini. Yang pertama, siapa yang masih ingat? Hak Al-Quran. Hendaknya bagi kita kaum muslimin membaca Al-Quranul Karim. Ini hak yang pertama. Al-Quran Allah turunkan untuk dibaca. Dan dalam membaca Al-Quran ada pahala yang besar. Kemudian yang kedua, Al-Quran Allah turunkan untuk ditadaburi. Al-Quran Allah turunkan untuk ditadaburi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Surat Shad ayat 29. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Maksud diturunkannya Al-Quran ini, kata Allah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang yang memiliki akal pikiran bisa mengambil pelajaran darinya. Kemudian yang ketiga dari hak Al-Quran, yang mulia adalah kita berpegang teguh dengan Al-Quran yang mulia ini, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang dihalalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan tentunya apa yang diharamkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hak yang ketiga. Hak yang keempat adalah bertijarah, berniaga dengan Al-Quranul Karim. Niaga yang tidak ada ruginya, niaga yang tidak ada kerugian di dalamnya. Kemudian pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas hak yang kelima, keenam, dan yang ketujuh. Hak yang kelima dari hak Al-Quranul Karim adalah an yata'addabu bi'adabihi wa yatakhallaqu bima fihi. Beradab dengan adab-adab Al-Quran dan berakhlak dengan akhlak Al-Quranul Karim.
Ini hak yang kelima. Kita kaum muslimin memiliki kitab yang agung yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling mulia di antara para nabi. Bahkan nabi yang paling mulia di antara ulul azmi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun kepada beliau alaihi salatu wasallam Al-Quran, kitab suci yang paling agung, yang dibawa oleh malaikat yang paling agung, yakni malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, diturunkan di bulan yang paling agung, bulan Ramadan, dan di malam yang paling agung, yakni malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Hendaknya kita kaum muslimin yang Allah anugerahkan dengan kitab suci yang paling agung ini berusaha untuk beradab dengan adab-adab Al-Quran dan berusaha berakhlak dengan akhlak Al-Quranul Karim. Ada pertanyaan di antara kita, bagaimana cara berakhlak dan beradab dengan adab Al-Quranul Karim? Bagaimana cara kita ini merealisasikan akhlak tersebut, mewujudkannya di atas muka bumi ini? Caranya adalah sangat mudah sekali. Caranya adalah dengan cara mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena Al-Quran turun kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjabarkannya di depan kita, di depan para sahabatnya, sehingga ketika kita kaum muslimin mencontoh Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dalam semua hal, dalam adab kita dan dalam akhlak kita, berarti kita sedang berakhlak dan beradab dengan adab Al-Quranul Karim. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menjawab, faqalat, alasta taqra'ul Qur'an? Bukankah Anda membaca Al-Quran? Yang bertanya berkata, bala, iya. Aisyah menjawab, fa inna khuluqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an. Sesungguhnya akhlak Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Jadi ketika kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sedang berakhlak dan beradab dengan akhlak dan adabnya Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, di zaman sekarang ini, maka bagi kita semua kaum muslimin yang ingin mengikuti contoh Rasul SAW dalam akhlak, maka contohlah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena zaman sekarang ini, ikhwan fillah, orang tidak tahu mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk. Ya. Terkadang orang zaman sekarang memandang yang baik merupakan keburukan, yang buruk merupakan kebaikan. Oleh karena itu, untuk menentukan akhlak manusia baik atau buruk, harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Contohnya, ketika di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, pernah beliau kan safar ke negeri Syam, kemudian melihat rakyatnya itu sujud di depan uskup-uskup mereka. Ini akhlak. Nah, ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an pulang ke Madinah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memandang itu akhlak yang bagus. Nah, beliau ketika melihat Rasul sujud langsung. Kata Rasul, la taf'al ya Mu'adz, jangan lakukan wahai Mu'adz.
Ya, sekiranya atau seandainya aku perintahkan makhluk sujud kepada makhluk yang lain atau sujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Ya. Nah ini. Jadi timbangan akhlak yang baik itu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang mudah zaman sekarang juga. Ikhwani fillah, ketika salah satu di antara kita ingin menjaga dirinya, mempraktekkan salah satu syariat, yakni tidak bersentuhan dengan wanita dalam salaman, kan? Tidak mau salaman. Ya. Orang-orang zaman sekarang memandang orang yang tidak mau salaman apa? Orang yang sombong. Ya kan? Dibilang somse. Sombong sekali, kan gitu. Padahal akhlak yang benar, seorang laki-laki tidak bersalaman dengan tidak bersentuhan dengan wanita. Rasul pernah berkata, inilah usafihun nisa, aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Nah ini. Tapi musibahnya zaman sekarang justru dicontohkan oleh para dai-nya. Ya. Sebagian dai yang ngaku ustadz mencontohkan salaman dengan wanita, sehingga umat dibingungkan. Ketika disampaikan itu tidak sesuai dengan Rasul, dibilang apa? Fanatik sekali, kan gitu. Kampungan, bukan zamannya lagi. Justru itu adalah akhlak yang bagus. Mencontohkan itu merupakan ustadz gaul. Pergaulan zaman sekarang, kan seperti itu. Ini akhlak, adab. Ya. Tapi adab ini bertentangan dengan adab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Contoh yang lain, ikhwani fillah. Contoh yang lain antara ipar dengan iparan. Misalkan seseorang nikah, ya, laki-laki punya istri, ya, laki-laki ini punya saudara. Di zaman sekarang, sesuatu yang baik kalau istrinya suami ini bisa berduaan sama ipar-iparnya, ya kan, memperlihatkan wajahnya dan seterusnya. Tetapi menurut Islam ini bertentangan sekali. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam pernah bersabda, apa kata Rasul? Alhamu maut. Ipar itu apa? Kematian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh akhlak yang dianggap baik oleh masyarakat zaman sekarang. Ya. Ketika ada tamu berkunjung, yang menyuguhi siapa? Nah, ini perlu diperhatikan. Yang menyuguhi istri. Wanita, apakah ibunya atau anak perempuan? Ya. Ini akhlak. Akhlak. Menurut masyarakat umum ini bagus. Tetapi tidak bagus menurut aturan Islam. Nah itu. Kemudian laki-laki sama wanita. Nih di zaman modern katanya. Kalau ketemu atau mau berpisah, cipika, cipiki. Sampai seperti itu kan, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Sampai wal'iyadzubillah, sampai cium bibir. Ikutan akhlak barat. Ini katanya merupakan hal yang bagus dan seterusnya. Ini tidak benar. Ya. Jadi kalau kita ingin berakhlak, lihatlah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ingin beradab dengan adab Al-Qur'an, maka contohlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beradab dan berakhlak. Karena Allah telah merekomendasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin
azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Tidak ada manusia yang dikatakan dan direkomendasi oleh Allah langsung akhlaknya agung. Jadi sebaik-baik akhlak adalah akhlaknya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian hak yang keenam dari hak Al-Qur'anul Karim, ikhwani fillah, min haqqil Qur'anil Karim ala ahlihi an yata'ahaduhu bil qira'ati hatta la yadhhab min sudurihim. Di antara hak Al-Qur'an adalah hendaknya kaum muslimin selalu menjaganya, selalu mengulang hafalan Al-Quran yang dia miliki. Kalau di antara kita ada yang memiliki hafalan 1 juz, maka diulang-ulang terus. Kalau di antara kita ada yang punya hafalan 2 juz, diulang-ulang, dijaga supaya tidak lenyap dari dada kita, dari hafalan kita. Murajaah. Ini hak Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ta'ahadul Quran, jagalah Al-Quran. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, lahu wa ashaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Sungguh demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bahwa Al-Quran itu akan cepat lepas, kata Rasul, daripada onta dalam ikatannya. Ini menunjukkan orang yang hafal Al-Quran bisa lupa. Oleh karena itu ini juga perhatian buat kita semua, terutama juga para santri di sini, para santri Ma'had Syatibi, harus jaga hafalan. Dan bukan untuk santri saja, untuk kita semua. Al-Quran ketika tidak kita murajaah bisa lupa, bahkan lebih cepat lenyap daripada onta dalam tambatannya. Terus ada yang bilang di antara kita, kalau gitu sih nggak usah ngapalin lagi, Nah, misalkan ada yang bilang itu kan ngapalin hilang lagi, ya nggak seperti itu juga maknanya. Tidak dipahami seperti itu. Justru dengan murajaah, kata para ulama, dengan mengulang-ulang banyak hikmahnya. Hikmahnya semakin banyak pahala, semakin banyak yang dibaca. Karena kita tahu Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, setiap huruf dari Al-Quran akan diganti dengan pahala yang besar. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa orangnya yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dia akan mendapatkan 1 pahala, dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Dan aku tidak berkata bahwa alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Ini hak Al-Quran yang ke berapa? Ke-6. Hak Al-Quran yang ke-7. Min haqqil Qur'ani 'alal muslimin an yatahakamu ilaihi. Di antara hak Al-Quran yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, oleh kita semua, hendaknya kita semua kaum muslimin berhukum dengan hukum Al-Quran. Berhukum dengan hukum Al-Quran dalam semua hal, dalam semua sisi kehidupan kita. Ini adalah hak dari hak Al-Quran yang mulia, berhukum dengan Al-Quranul Karim. Ini 7 hak ikhwani fillah yang disebutkan dalam kitab ini. Ada tambahan 1 lagi, dari ceramah atau pidato atau kajian atau muhadarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan ini sangat penting sekali, yakni menjaga Al-Quran
dari penafsiran tanpa ilmu. Menjaga Al-Qur'anul Karim dari penafsiran tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Kita perhatikan ikhwan fillah dalam surat Al-A'raf ayat 33 ini. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Allah berfirman di sini, "Qul," katakan wahai Muhammad, "innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakan kepada manusia, sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau yang tersembunyi. Ma dhahara minha wa ma batan. Wal ithma, perbuatan dosa dan perbuatan dosa. Wal baghya bighairil haqq, dan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah tidak pernah menurunkan hujahnya sedikit pun. Kata sebagian ulama, di antara Imam Ibnu Qayyim dan Syekh Bakar Abu Zaid juga mengatakan, Allah berbicara di ayat ini Al-A'raf ayat 33 menyebutkan dosa, di mana Allah sebutkan dosa yang setelahnya lebih besar, lebih besar lagi. Fawahish disebutkan, kemudian setelahnya lebih besar lagi. Itsm, kemudian melanggar hak manusia lebih besar lagi. Dan lebih besar lagi dari itu dosa syirik. Dan lebih besar lagi dari itu, al-qaulu 'ala Allahi bila ilm, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Lihat, wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, dan berbicara tentang Allah, mengada-ada tentang Allah dengan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Karena kata ulama, al-qawlu 'ala Allahi bila ilm, berkata tentang Allah tanpa ilmu ini, aslu syirk, pangkal kesyirikan, wa aslul kufur, pangkal kekufuran, dan pangkal dari seluruh kemaksiatan dan bid'ah. Jadi berkata tentang Allah tanpa ilmu, ikhwani fillah, adalah dosa besar. Di antaranya adalah menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Ya, ngeri sekali kalau kita menjumpai sebagian orang, sebagian anak muda berani, yang memberanikan diri, beraninya berani nekat. Ya, modalnya modal nekat. Ada sebagian mereka membuat halaqah-halaqah, membuat liqa-liqa, kemudian dipimpin oleh satu orang, ada murabinya. Padahal si murabi ini butuh belajar, talabul ilmi. Padahal si murabi ini bahasa Arab pun tidak paham. Sudah berani membawakan Al-Quran, kemudian mensyarahkan dan menafsirkan di depan jamaahnya. La haula wa la quwata illa billah. Padahal ketika menafsirkan Al-Quran butuh alat. Di antara alatnya adalah bisa belajar bahasa Arab. Oleh karena itu ulama di antara Imam Mujahid pernah berkata, la yahillu liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir an yatakallama fi kitabillah ma lam yakun aliman bi lughatil Arab.
Tidak halal. Kalau tidak halal apa hadirin? Haram. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbicara tentang kitab Allah kalau dia tidak paham, tidak alim tentang bahasa Arab. Nah ini. Dan bahasa Arab pun tidak cukup. Ada ilmu-ilmu yang lain, alat-alat yang lain. Ilmu sunnah juga harus dipahami. Karena kita mengetahui ketika ada turun sebuah ayat yang ada dalam Al-Quran, surat apa? Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Para sahabat yang ahli bahasa saat itu tidak paham makna zulm. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Sesama para sahabat berkata, ayyuna la yadlimu nafsahu, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Sampai terdengar di telinga Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, dan Nabi berkata, laisa huwa kama tadhunnun, innama huwa kama qala Luqman li ibnihi, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Bukan seperti itu maksudnya, kata Rasul. Maksudnya adalah ini seperti perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik adalah perbuatan kezaliman yang besar. Dalam hadis, ya, hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, tetapi sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tapi maknanya sahih. Rasul bersabda, man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orangnya yang berbicara, kata Rasul, tentang Al-Qur'an dengan ra'yunya semata, dia tafsirkan dengan tafsiran yang ngarang-ngarang, maka hendaklah dia siap-siap mengambil tempat duduknya di dalam api neraka. Jadi menafsirkan Quran bukan hal yang mudah, karena dia langsung menandatangan ini maksudnya Allah seperti ini. Ini sebagian kita, ya, kita ditanya, Mbak, apa nih makna ayat ini? Apa tafsirnya? Oh, gampang, begini. Mas, apa Mas arti ayat yang mulia ini? Oh, artinya gampang, begini. La haula wala quwata illa billah. Jadi harus kita menjaga Al-Quran dari penafsiran tanpa ilmu. Tidaklah tersesat kelompok yang sesat, melainkan mereka menafsirkan Al-Quran dengan tanpa ilmu. Kelompok manapun, ikhwan fillah, ya, firqah apapun, tidaklah mereka terjatuh dalam kesesatan, melainkan intinya menafsirkan Quran tanpa ilmu. Oleh karena itu wajib kita jaga Al-Quran dari penafsiran tanpa ilmu. Seperti penafsirannya Syiah. Nah, kita jelaskan ke umat bahwa itu penafsiran yang salah. Masa Baqarah sapi itu ditafsirkan dengan apa? Aisyah. Ahsan. Ya. Kemudian tafsiran-tafsiran yang sesat lainnya kita jelaskan. Ada lagi itu di Jawa dulu di zaman beberapa tahun yang lalu kan, menafsirkan Quran seenaknya. Ada kelompok itu, sandal antum yang di luar sana, di luar masjid, itu boleh dipakai oleh siapapun. Ya. Kemudian motor boleh dipakai. Motor antum, motor saya. Motor saya, motor antum. Alhamdulillah belum istri. Na'udzubillah kalau saya begini. Barang-barang orang diambil tanpa hak. Dari mana? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Mereka bilang, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan yang ada di segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di
muka bumi ini. Jadi antum nggak boleh protes. Ya. Mobil antum milik Allah, milik saya juga. Kan gitu. Ini penafsiran yang bahlul. Ya. Wajib kita jaga Al-Qur'anul Karim yang agung dari penafsiran tanpa ilmu. Apa artinya ada fikih jual beli, akhi? Ya. Kalau misalkan semua yang ada di muka bumi ini milik kita. Nah ini pemahaman yang keliru muncul dari penafsiran Al-Qur'an yang keliru, yang salah. Contoh yang lain. Oh, banyak penafsiran tanpa ilmu, banyak sekali. Contoh yang lain. Ada sebagian kaum muslimin yang melegalkan atau yang mengatakan bahwa wanita yang lenggak-lenggok di atas di depan laki-laki itu namanya apa? Pragawati. Ya. Laki-laki dan wanita jadi pragawati, pragawan, menampilkan pakaian yang sempit, yang longgar, ya. Kemudian melihat bentuk tubuhnya dan seterusnya. Itu mereka pakai dalil dari Al-Qur'an lagi. Mereka bilang ada dalil dari Al-Qur'an. Ya, penafsiran ngeri sekali. Cari-cari ada dalilnya. Mereka ngambil dari surat Yusuf. Surat Yusuf ayat pokoknya yang berbicara tentang Zulaikha. Ya. Ketika Zulaikha itu falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa atadat kulla wahidatin minhunna wa atadat lahunna muttaka'a. Gimana ayatnya, siapa yang hafal? Afwan, minjem. Antum baca? Iya. Wa atadat. Naam. Wa atadat lahunna muttaka'a sikina. Baik, sampai sini. Lihat ikhwani fillah. Falamma sami'at bimakrihin, ketika Zulaikha melihat mendengar celaan wanita-wanita yang min ilyatil qaum, wanita bangsawan di negerinya itu di Mesir, celaan dia kan, dia senang sama Yusuf. Dia ngundang mereka, arsalat ilaihin wa atadat lahunna muttaka'a, dan mempersiapkan tempat duduk buat wanita-wanita itu. Dan wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, memberikan setiap mereka apa? Pisau. Kemudian berkata kepada Yusuf, wa qalat ikhruj alaihin, wahai Yusuf, keluarlah. Ya. Keluar, tampakkan dirimu kepada mereka wanita-wanita itu. Ketika wanita-wanita itu melihat, falamma ra'ainahu akbarna wa qatta'na aydiyahun, sampai ngiris-ngiris tangan mereka, jari-jari mereka. Sampai berkata, hasya lillah, maha sempurna Allah, ma hadza bashar in hadza illa malakun karim, ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat, ini malaikat yang mulia. Lihat, ayat ini ikhwan fillah diambil begitu saja oleh mereka untuk dalil apa? Bolehnya wanita jadi peragawati, berlenggak-lenggok, dan laki-laki juga lenggak-lenggok. Ini lihat penafsiran dari mana ya? Dari Hong Kong. Ya. Tafsirkan Quran tanpa ilmu, akhi. Tanpa ilmu. Ya. Ada yang seperti ini. Dan berani. Anehnya. Di ayat ini juga ada sebuah penafsiran yang salah juga. Antum tahu ini ayat yang garis-garis ini? Ya. Kenapa ada garis? Ini namanya apa dalam ilmu tabiah, ilmu alam? Iya, kan ada garis-garis seperti ini kan?
Ada garis-garis di tangan di telapak antum itu. Ini adalah akibat wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ya, orang tua kita, perempuan wanita-wanita itu melihat Nabi Yusuf teriris-iris tangannya. Jadi anak cucunya sampai sekarang ada garis-garisnya. Wah, ini juga khurafat lagi, ya kan? Khurafat. Nah itu. Jadi ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, di antara hak Al-Qur'an, kita jaga Al-Qur'anul Karim dari penafsiran tanpa ilmu. Jadi inilah hak-hak Al-Qur'an yang mulia, hak-hak Al-Qur'an yang agung. Jadi yang pertama apa tadi? Kita baca, kemudian kita tadaburi, kita berusaha mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim, kita bertijarah dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian apa lagi yang kelima? Ya, berakhlak dan beradab dengan adab Al-Quran. Yang keenam, ya, mengulang hafalan. Yang ketujuh, berhukum dengan hukum Al-Quranul Karim. Dan yang kedelapan ditambah satu, kita jaga Al-Quran dari tafsir tanpa ilmu, dari penafsiran tanpa ilmu. Nah, ini fungsi Al-Quran. Jangan fungsinya Al-Quran ini disalahgunakan oleh sebagian kita yang tidak ada contohnya sama sekali. Ayat kursi dirobek, dibakar, debunya dimasukin kemana? Ke air, diminum dengan harapan jadi sakti. Nah, ini salah satu fungsi yang keliru. Contoh yang lain memfungsikan Al-Quran yang keliru. Tidaklah Al-Quran kita dengar bacaannya kecuali dalam acara-acara khusus, acara tertentu, acara pernikahan, ya, acara kematian, baru kedengar Al-Quran tuh. Ini sudah jauh dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau untuk wirid-wirid tertentu. Saya punya cerita yang lucu. Beberapa tahun yang lalu, ya, ana bersama ikhwah beberapa orang itu ke Gunung Bundar, ya, Gunung Pancar, Gunung Pancar Bogor sini. Kita ketemu sama seseorang yang ditugasi untuk jaga gunung tersebut, jaga daerah tersebut, ya. Kemudian dia cerita, dia sendiri di situ, ya, sendiri, dan dia bewokan, monyet saja kalau lihat dia pernah jatuh. Ya, nah itu. Suatu saat di malam hari dia bilang, di tengah malam karena sendiri dan sepi, itu ada suara cekikikan. Tahu cekikikan? Apa cekikikan? Ya, entah ceritanya benar atau tidak, Tapi ana hikayah kisah, ana menghikayatkan kisah. Itu suaranya berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Dia terganggu, dia kejar, dia pakai bedil ya, dia kokang, tembak, jebret, pindah ke sini, cekikikan lagi, ya. Kalau bahasa Cirebonnya kayak ngece, tahu ngece? Ya, ngecengin, ya. Kejar lagi, tembak lagi, pindah lagi ke pohon yang lain. Waduh, ini enggak bisa-bisa ini. Akhirnya ternyata dia teringat wiridan, wirid yang diberi oleh gurunya, ya ini surat Yusuf, ya, ayat yang ada kalimat kuntinya. Ya, dia kokang, dia baca Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzambik. Terus diarahkan innaki kunti minal khati'in. Jebret. Hilang sudah itu. Oh, sudah enggak ada lagi suara itu. Ya. Padahal enggak ada hubungannya antara kuntilanak sama kunti yang ada di ayat ini. Ya.
Ini lihat bagaimana ya kaum kita menggunakan Al-Quran tidak benar dalam hal-hal yang tidak diperkenankan. Masa kunti jadi kuntilanak di sini? Ya, ini. Jadi ikhwani fillah wa akhwati fillah, kita harus perhatikan tentang hak-hak Al-Quranul Karim yang telah disebutkan dalam majlis yang mulia ini. Ini adalah pelajaran yang kedua ya, tentang 7 atau 8 hak dari kitab suci yang agung yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat Islam ya. Sekarang permasalahan atau poin berikutnya ikhwani fillah yang ingin saya sampaikan dan ingin saya bacakan di majelis yang mulia ini adalah idza adda al-muslimuna haqqal Qur'anil Karim famadza lahum indallah. Sekiranya, seandainya, jikalau yang itu kaum muslimin ya menunaikan hak Al-Qur'anul Karim yang Allah wajibkan atas mereka, maka apa yang akan diperoleh oleh mereka? Hadiah apa yang Allah berikan untuk mereka itu? Ya. Ada 3 hal di sini. Yang pertama, yang akan diperoleh oleh kita kaum muslimin adalah yang pertama, akhrajahumullahu bihadzal Qur'an minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kaum muslimin, mengeluarkan mereka dengan Al-Qur'an ini dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ini luar biasa ikhwan fillah. Ketika kaum muslimin menunaikan hak-hak Al-Qur'anul Karim, betul-betul membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, mengamalkan isi Al-Qur'an, bertijarah dengan Al-Qur'an, berhukum dengan hukum Al-Quran, menjaga Al-Quranul Karim dari penafsiran tanpa ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, ini adalah kitab, kata Allah, yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, litukhrijan nas, agar kau keluarkan manusia, minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dengan izin Rabb mereka ke jalan Al-Aziz Al-Hamid, kepada jalannya Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dengannya Allah keluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ketika kita menunaikan hak-hak Al-Quran, berarti kita berada dalam cahaya. Ketika kaum muslimin jauh dari Al-Quranul Karim, tidak menunaikan hak Al-Quran, maka berada dalam kegelapan. Yang kedua, hadahumullahu bil Qur'ani ila kulli khair. Allah akan beri petunjuk kepada mereka kepada seluruh kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan hidayah kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, bahwa bagi mereka pahala yang besar. Terakhir, ikhwani fillah, yang ketiga, yang akan
Allah berikan kepada kaum mukminin, kaum muslimin adalah takaffalallah, Allah menjamin liman qara'al Qur'an wa amila bima fihi, bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, alla yadhilla fid dunya, dia tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, dan dia tidak akan sengsara di akhirat kelak. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat yang ke-123. Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Siapa orangnya yang mengikuti hidayahku, dia tidak akan tersesat dan tidak menjadi orang yang sengsara. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat kelak mereka mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah tentang hak Al-Quran dari pelajaran yang kedua yang kita sudah pelajari, dan insyaallah ta'ala kita akan masuk ke pelajaran berikutnya tentang hak-hak berikutnya di kitab yang kita baca ini, kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam, karena ini buku untuk kita semua sangat penting sekali, apalagi di zaman sekarang, di zaman manusia tidak mengenal hak-hak, ya, hak-hak dirinya sendiri, bahkan tidak kenal, ya, apalagi hak orang lain. Oleh karena itu, ya, ini sangat penting sekali untuk kita bahas dan kita ulang lagi murajaah untuk sebagai pengingat, ya, bahwa Al-Quran memiliki hak yang kita kaum muslimin senantiasa berusaha untuk menunaikan hak Al-Quran ini. Ya, di antara yang pertama tadi apa? Membaca. Ya, kita usahakan ada waktu, bukan menyisakan waktu kalimatnya. Kalau menyisakan waktu sisa, jadi ya. Jadi harus kita luangkan waktu, ada waktu untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk mentadaburi Al-Quranul Karim. Kita baca Al-Quran dengan tadabur, kita baca tafsirnya, kita duduk di kajian-kajian ilmu, ya. Kemudian yang ketiga apa? Siapa yang ingat? Kita berpegang teguh mengamalkan isi Al-Quran. Kita menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Kemudian yang keempat, kita apa? Berniaga dengan Al-Quranul Karim, tijarah, niaga yang sangat menguntungkan, ya. Kemudian yang kelima, kita berakhlak, beradab dengan adab Al-Quran, dengan cara mencontoh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita hidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana Rasul berakidah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beradab, berakhlak, dan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bermuamalah. Ketika seseorang mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini sedang berakhlak dan beradab dengan adab Al-Qur'anul Karim. Karena Rasul akhlaknya adalah Al-Qur'an. Ya. Ini hak yang keberapa? Ke-5. Ya, yang ke-6, kita harus murajaah. Bagi siapapun kita yang punya hafalan, apakah itu satu surat atau setengah juz atau satu juz, ya, kita jaga. Karena sangat menguntungkan di dunia dan di akhirat kelak. Di akhirat kelak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada orang yang punya Al-Qur'an, Iqra, bacalah, wartaqi, dan teruslah naik derajat Anda, warattil, dan bacalah Quran dengan tartil,
kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana dulu di dunia Anda membaca dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukan Anda di akhirat, di surga adalah sesuai dengan akhir ayat yang Anda baca. Luar biasa ini ikhwan fillah. Ini keutamaan bagi mereka-mereka yang punya hafalan Al-Quran. Ketika seseorang punya hafalan apakah setengah juz, atau 1 juz, atau 2 juz, atau 3 juz, atau 5 juz, atau setengah Al-Quran, dijaga. Atau yang 1 Quran penuh, dijaga hafalan ini. Ya, ini hak Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, di antara hak Al-Quran adalah hendaknya kita kaum muslimin berhukum dengan hukum Al-Quranul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala Hakim, Maha bijaksana, Alim, Maha mengetahui. Ya. Kemudian yang tadi tambahannya dari Syekh Shalih Fauzan, ana tambahkan, sisipkan yang ke-8 adalah kita terus menjaga Al-Quranul Karim dari tafsir tanpa ilmu, dari penafsiran tanpa ilmu. Ya, ini merupakan bagian dari jihad, menjelaskan kebenaran di tengah-tengah umat, menjelaskan al-haq. Yang zaman sekarang ini banyak yang samar-samar, banyak yang samar-samar. Kita harus berusaha terus menjaga Al-Quran dari tangan-tangan kotor manusia. Ya, dan Al-Quran sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala akan terjaga. Akan terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Kemudian tadi Akh Rashid bilang, ikhwani fillah, bagaimana cara murajaah Al-Quran? Tentang ikhwah atau salah satu di antara kita yang punya hafalan Al-Quran, ikhwani fillah, dia harus punya waktu, sisipkan waktu, ya, sehari misalkan 1 jam atau kurang dari itu atau lebih dari itu untuk murajaah, ya. Dan waktu itu waktu khusus dan tidak boleh diganggu oleh siapapun. Itu lebih bagus. Misalkan nanti ambil, terserah ngambilnya apakah sebelum, apakah ba'da subuh, ya, atau di waktu duha, atau di siang hari, atau di sore hari, atau di malam hari. Yang jelas waktu itu tidak diganggu. Khusus duduk murajaah untuk menjaga hafalan Al-Quranul Karim. Ini di antara cara yang terbaik buat murajaah, ngulang dan menjaga hafalan kita. Baik. Kemudian ikhwani fillah, di sini disebutkan tentang hadiah Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal yang baik yang akan diperoleh oleh kaum muslimin. Di antaranya adalah Allah menjamin mereka tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat kelak. Ketika kaum muslimin menunaikan hak-hak Al-Quran yang mulia ini. Ya. Dan Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang hasan riwayat Al-Imam Malik dalam Muwatta, kata beliau, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullah wa sunnatu rasulih, kedua hal yang ditinggalkan oleh Rasul untuk umatnya adalah kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Selama kita memegang Al-Quran, maka kita tidak akan tersesat. Tetapi kebalikannya, ketika kaum muslimin atau kita jauh dari Al-Quran, maka musibah yang akan datang. Musibah akan menimpa kita. Musibah apa? Musibah berupa kesempitan hidup, kesempitan hati. Walaupun kita berada di tempat yang indah, di tanah yang luas, kalau jauh dari Al-Quranul Karim, hati sempit, sangat sempit, dan kehidupan susah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 134, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa orangnya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang berpaling dari zikri, dari peringatanku, dari Al-Quran, maka Allah katakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka,
maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Wal iyadzu billah. Inilah yang bisa saya sampaikan ya ikhwan fillah. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita langsung tutup ya. Pertanyaan lewat kertas. Ya. Dihitung 3 kali, 1, 2, 3. Enggak ada, ya. Kita tutup. Ya, kita akhiri. Mudah-mudahan kajian kita dan talabul ilmi kita di malam hari ini mendapatkan pahala dari Allah, diganti dengan pahala yang melimpah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan antum semua, ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.